Halo teman-teman, kita jumpa lagi. Di video kali ini saya ingin membahas apakah Forex adalah zero sum game. Oke, sebelum memulai pembahasan, mungkin saya akan coba gambarkan dulu apa itu zero sum game. Ya, zero sum game adalah permainan atau apapun itu yang dimana kalau salah satu menang, yang pihak lainnya harus kalah gitu. Nah, syarat dari zero sum game adalah ada dua pihak yang berlawanan dan harus seimbang. Maksudnya seimbang ini begini. Misalnya di di judi bola Inggris versus Argentina, ada si A yang pasang 100.000, dia megang Inggris 100.000, maka harus ada si B yang pasang 100.000 juga, ya. Di mana si B dia harus megang Argentina. Jadi seimbang 100 lawan 100. Nah, bila kemudian ada si C yang pasang 100.000, dia megang Inggris 100.000, maka di pihak lawannya harus ada si D yang megang Argentina 100.000. Atau si B dia pasang lagi 100.000 megang Argentina gitu. Jadi eh, seimbangnya adalah nilai transaksinya atau nilai taruhannya harus sama. Jadi di Inggris 200.000, di Argentina harus 200.000 juga, ya. Tidak harus jumlah orangnya yang sama, tidak, tapi nilai transaksinya yang harus sama, gitu. Seandainya kondisinya adalah di Inggris ada si A dan si C pegang 100.000, sedangkan di Argentina hanya ada si B yang megang 100.000, maka ini tidak bisa dilaksanakan. Atau ya bisa dilaksanakan dalam artian antara A dan si B bisa gitu, atau antara A dan si C bisa, tapi pasti ada salah satu dari sini yang tidak bisa melakukan taruhannya atau transaksinya begitu. Nah, itu maksud dari seimbangnya. Nah, klaim bahwa forex adalah zero sum game sebenarnya itu bukan kurang tepat, kurang rinci, ya. Kita harus bagi dulu, dan umumnya terbagi dua, yaitu kita ibaratnya gini, kita versus trader lain, dalam artian kalau kita menang, trader lain kalah. Ada juga orang yang mengatakan kita versus broker, di mana kalau kita menang, broker kalah gitu. Oke, kita coba bahas satu-satu ya. Di kasus kita versus trader lain, yaitu kalau kita menang, trader lain kalah. Kalau kita lihat di judi bola, kan dia ada jenis pertandingannya tuh, Inggris versus Argentina. Ya, ini kira-kira oke lah, kita bisa samakan dengan di forex euro versus USD gitu. Ya, ini saya bukan mengatakan judi bola forex sama dengan judi gitu ya. Cuman kita coba ambil kesamaannya, kalau kita mau compare kesamaannya kira-kira di mana. Kalau ada orang yang megang Inggris dan ada yang megang Argentina, ini setara dengan ada yang bilang euro menguat, yaitu dia ngambil posisi buy, terus ada yang bilang USD yang menguat, yaitu ngambil posisi sell. Ya, nilai transaksi keduanya harus sama, seperti di contoh yang di atas ini, gitu kan. Nah, kalau di forex berarti nilai transaksi ini digambarkan dengan jumlah lotnya sama, begitu. Nah, permasalahannya adalah di forex kita bisa buy di level harga yang berbeda-beda. Nah, ini tidak ada di judi bola gitu kan. Jadi kan katakanlah kita bicara beli harga USD IDR deh. Anda bisa beli di 15.000, 14.500, 14.700. Anda bisa nge-sell di 14.800. Anda bisa nge-sell di 14.650, ya kan. Kemudian ada orang lain yang bisa nge-buy di 14.550, ya. Jadi
Di forex kalau kita mau asumsikan ke judi bola, dia lebih rumit nih, lebih rinci nih, banyak karena berarti kan tiap level harga itu kan, eee, itu tetap harus seimbang begitu, ya kan? Tidak bisa hanya sekedar ada 5 lot yang di-buy, ada 5 lot yang di-sell berarti imbang, enggak. Karena harus dilihat dulu lot dan buy di masing-masing level harga itu yang harus seimbang. Kalau nggak seimbang ya berarti nanti ada sisanya yang tidak tereksekusi, ya kan? Nah, kalau di contoh judi bola, kalau tidak ada CD, maka saya tidak bisa pasang taruhan lagi. Atau kalau si B dia tidak menambahkan, eee, menambahkan taruhannya 100.000 lagi, ya si C taruhannya nggak bisa dieksekusi gitu kan. Kalau di forex dengan asumsi kita versus trader lain, kalau benar yang terjadi adalah kita versus trader lain, zero sum game-nya antara kita dengan trader lain, maka transaksi kita tidak akan bisa dieksekusi secara instan. Contohnya seperti di saham kan kita nggak bisa eksekusi secara instan, gitu kan. Jadi misalnya di saham itu Anda mau jual saham Anda di harga 50, tapi antrian Anda berada di antrian 100. Nah, ketika ada pem ada pembeli yang mau beli harga di 100, tapi dia cuma mau beli 75 lot, maka, eee, tra transaksi Anda tidak tereksekusi karena saham Anda itu berada di urutan ke-100. Yang tereksekusi adalah yang dari urutan pertama sampai 75, gitu. Nah, itu yang dikatakan, transaksi Anda tidak instan, ya. Nah, kalau di forex terjadi zero sum game antara kita dengan trader lain, maka, eee, transaksinya tidak akan bisa dikerjakan secara instan. Kenapa? Karena terlalu banyak, detail yang harus dicocokkan gitu. Jadi ketika ada yang buy di harga 1.605 lot, terus ada yang sell di harga 1.705 lot, ini nggak bisa di-matching-in, ya kan? Kalau mau di-matching-in adalah ada yang buy 5 lot di 1.600 dengan yang sell 5 lot di 1.600 di harga yang sama, baru itu bisa matching. Kalau harganya nggak sama, maka itu tidak bisa di-matching-kan. Nah, tapi pada kenyataannya kan kita lihat transaksi di forex itu, dieksekusi secara instan. Jadi saya bisa katakan, bukan itu yang terjadi di forex. Jadi di forex kita tidak versus dengan trader lain, bahwa keuntungan kita bukan karena kerugian trader lain, enggak, gitu. Nah, bagaimana dengan klaim bahwa, eee, kita versus broker? Dalam artian kalau kita menang maka broker yang kalah. Kalau untuk hal ini, saya katakan ini sangat mungkin terjadi, sangat mungkin ya, bukan harus seperti itu. Untuk hal seperti ini sangat mungkin terjadi, karena broker tinggal mengambil posisi lawan dari para trader, termasuk kita, gitu kan. Jadi kalau kita bilang, kalau saya buka posisi buy 5 lot di 1.600, ya dia tinggal buka posisi sell 5 lot di 1.600. Untuk kategori ini mungkin, tapi masalahnya proses forex yang benar seharusnya tidak seperti itu, gitu. Jadi proses yang benar adalah trader melakukan transaksi didaftarkan ke broker. Broker akan meneruskan transaksi ini ke liquidity provider. Liquidity provider ini pada prakteknya ini seperti, ini adalah bank-bank besar atau para big boy gitu, ya. Nah, di mana kemudian para liquidity provider ini atau bank besar ini akan melakukan transaksi di pasar dunia.
Nah, di mana di pasar dunia itu nanti tidak ada leverage dan minimum transaksinya itu 1 lot atau 1,5 M kira-kiranya ya. Jadi proses yang seharusnya di dunia forex adalah seperti ini, gitu. Ini proses yang benar. Bahwa kemudian oleh beberapa broker diselewengkan menjadi dari di mana transaksi dari trader diteruskan ke broker, lalu broker yang ibaratnya makan semua transaksi itu sangat bisa terjadi. Broker dia tidak meneruskan ke liquidity provider gitu. Jadi kalau dibilang forex adalah zero sum game, tidak dalam artian kan kalau dibilang forex adalah zero sum game di mana kita versus broker, berarti kan itu mencakup ke semuanya ya. Semua transaksi forex, semua broker forex seperti itu. Nah, maka jawabannya tidak. Tapi kalau ditanya, ada nggak broker forex yang melakukan zero sum game? Ada, itu. Dan memang dimungkinkan, ya. Oke. Nah, sekedar tambahan saja, kalau di pasar dunia itu transaksinya nggak ada leverage, ya. Jadi, dan minimum transaksinya tuh 1 lot. Kalau 1 lot itu kan setara dengan nilai transaksi 1,5 M ya saat ini. Dan kalau nggak ada leverage ya berarti benar-benar nggak ada leverage. Anda beli 1,5 M ya berarti Anda harus bayar sebesar 1,5 M itu. Jadi kebayang ya besarnya transaksi di sini gitu kan. Nah, sebenarnya yang melempar ke liquidity provider ini atau bank besar ini sebenarnya tidak cuma broker. Bank-bank yang lebih kecil itu pun kan ada bank-bank yang lebih kecil yang juga menjual falas ya kan. Kayak kemarin saya ambil contoh ada BCA, ada Mandiri. Saya nggak bilang BCA dan Mandiri kecil gitu ya. Cuman bank-bank di Indonesia kan juga melakukan jual beli falas gitu kan. Nah, mereka pun mengambil ini antara bisa langsung ke pasar dunia, tergantung transaksinya ya. Bisa langsung ke pasar dunia atau melalui big boy ini. Nah, perusahaan-perusahaan multinasional juga melakukan hal ini. Money changer yang besar-besar pun biasanya melakukan transaksi melalui big boy. Sekadar info saja, sebenarnya porsi mata uang yang ditradingkan itu sebenarnya cukup kecil. Kalau kita bandingkan dengan total keseluruhan transaksi di dunia gitu. Jadi keseluruhan transaksi di dunia ini ya umumnya digunakan untuk misalnya membayar transaksi jual beli antar negara ya kan, antar negara di perusahaan A dan di perusahaan B. Nah, mereka kan umumnya menggunakan US, menggunakan tergantunglah mata uang apapun yang disepakati. Untuk mereka yang pergi traveling, ya kan, nuker uang di money changer atau ada yang mau bayar sekolah anaknya yang di luar negeri. Jadi pergerakan harga currency sebenarnya lebih ditentukan oleh itu, oleh kebutuhan-kebutuhan real, ya kan, termasuk intervensi dari bank sentral masing-masing negara. Kalau dibilang bahwa transaksi di trading forex tidak mempengaruhi pergerakan harga, cukup masuk akal, tapi itu tidak disebabkan karena trading forex itu manipulatif, bukan. Tapi sesederhana karena transaksi dari trading forex sendiri itu termasuk kecil dibandingkan dengan transaksi currency untuk kebutuhan-kebutuhan yang real gitu loh. Semua transaksi yang terjadi di bursa forex, jujur saja, tidak terlalu mempengaruhi pergerakan mata uang suatu negara. Kenapa? Karena porsi transaksi forex itu masih sangat kecil dibandingkan transaksi mata uang untuk kebutuhan yang real gitu, seperti membayar eh,
transaksi yang jatuh tempo, membayar gaji karyawan, ya kan, dan kebutuhan-kebutuhan lain, gitu. Oke, jadi saya rasa cukup. Intinya adalah kalau dibilang apakah forex adalah zero sum game? Tidak. Forex tidak didesain sebagai zero sum game, ya. Kemudian apakah kalau kita menang itu artinya trader lain yang kalah? Menurut saya tidak. Karena kalau itu yang terjadi, maka seharusnya transaksi di forex itu tidak bisa secara instan. Jadi pasti ada jeda-jedanya gitu. Tidak bisa kita bilang buy langsung eksekusi buy. Nah, kalau dibilang kalau kita menang maka brokernya yang kalah, ini bisa terjadi kalau kita pakai broker bandar gitu. Tapi kalau kita pakai broker yang benar, yang ada liquidity providernya, maka sebenarnya nggak ada sebenarnya itu tidak terjadi, ya kan? Nah, cuma kan memang masalahnya adalah agak susah untuk mengetahui bahwa broker ini broker bandar atau bukan. Karena nggak ada, saya rasa nggak ada juga broker yang jelas-jelas akan menyatakan bahwa, gue broker bandar loh, gitu, ya kan? Nah, kita sebagai trader paling bisa mengetahui ini atau bukan mengetahui ya, coba menerka-nerka, coba menebak apakah dia broker bandar apa enggak, dari misalnya apakah dia terlalu manipulatif dalam pergerakan harganya, ya kan? Kita bisa compare pergerakan harga broker ini dibandingkan dengan broker lain masih masuk akal apa enggak, atau harganya memang udah kelewatan terlalu bergejolak, dan ada beberapa hal lain yang kita bisa cek gitu kan. Tapi prinsipnya kalau kita mau jujur, cukup sulit untuk benar-benar mengetahui apakah suatu broker ini bandar atau bukan. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini dulu pembahasannya. Jika ada pertanyaan atau ada yang tidak setuju dengan pendapat saya, silakan tuliskan di kolom komentar. Ya, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.